Perkenalkan, nama saya Apriani Parawetasiwi, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Wonogiri tahun 2023. Kali ini saya tidak sendiri, saya dengan Ibu Panti. Beliau adalah kepala dari SD Negeri 2 Pingko, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual saya, modul 3.1. Selamat pagi Bu Panti. Ya, selamat pagi Bu. Baik, jadi pada hari ini izinkan saya untuk melakukan wawancara ya Bu, sebagai tugas demonstrasi kontekstual saya pada pendidikan bentuk penggerak yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Baik, sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin di sekolah ini, tentu Bu Panti pernah mengalami suatu kasus. Nah, bisa diceritakan lebih rinci Ibu tentang kasusnya itu tentang apa? Kalau terutama di SD saya itu ya Bu, itu kasusnya itu ya tidak jauh-jauh dari kasus yang terjadi di anak-anak yang lain ya. Ya tentang apa itu melalui diri anak, tentang perilaku dan perilaku. Jadi rata-rata sama ya, bukan setiap SD memang seperti itu. Nah, kebetulan pada modul 3.1 yang saya pelajari minggu ini, itu materinya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kewajiban sebagai pemimpin. Nah, dalam mengambil keputusan, kita pasti mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Nah, dilema etika sendiri merupakan suatu kondisi jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti itu. Sedangkan untuk rujukan moral sendiri merupakan kondisi jika ada dua kepentingan di mana satu kepentingan bernilai benar dan kepentingan lain bernilai salah begitu. Langsung saja untuk saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di sini Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Kalau untuk mengidentifikasi kasus itu, kalau menurut saya ya Bu ya, dilema etika itu kan kita dihadapkan dengan kasus ya, yang mana kedua-duanya itu merupakan nilainya benar. Nah, jadi kita juga itu harus bisa mengambil bagaimana keputusan yang terbaik. Ya, walaupun itu ada bertentangan, tapi kita harus bisa mengambil keputusan. Sedangkan kalau menurut saya rujukan moral itu kita sebagai selaku pemimpin sekolah itu kita dihadapkan dengan dua pilihan. Nah, mana yang satu yang bernilai benar dan yang satu juga yang bernilai salah. Jadi kita harus benar-benar mengidentifikasi, oh kita harus bisa mengambil keputusan yang sesuai untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Begitu. Baik, jadi untuk dilema etika sendiri itu masih ada hubungannya sama hati nurani begitu ya Bu. Langsung pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Nah, sebelum mengambil keputusan ya Bu, yang utama yang pasti yang harus saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, kita identifikasi dulu, kemudian kita cari tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, setelah itu kita bisa mengumpulkan fakta-fakta ya, yang ada yang berhubungan dengan kasus, baru kemudian kita mencarikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tadi ya Bu ya. Sehingga kita dapat menghasilkan suatu keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Nah, dalam pengambilan keputusan tadi tentunya kita juga harus mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah ya Bu, karena kita masih dalam satu lingkup pendidikan begitu Bu. Baik, jadi kunci utama ketika kita menghadapi masalah itu yang pertama adalah yang penting identifikasi dulu ya Bu.
sehingga nanti ke depannya kita bisa menentukan keputusan apa yang akan kita ambil, begitu ya Bu? Baik. Lalu yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Nah, untuk langkah-langkah yang biasa saya lakukan ya Bu, yang pertama seperti yang tadi saya jelaskan, yang utama kita harus mengidentifikasi kasus dulu. Nah, kita dengan mempelajari ya kapan itu terjadinya, di mana kejadiannya, dan siapa saja yang terlibat. Nah, kemudian kita setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita memanggil kedua belah pihak tadi yang terlibat untuk kita saling konfirmasi, mencari penyebab dari permasalahan yang tadi. Nah, kemudian kita mencari solusi yang terbaik yang akan kita ambil, sehingga kita tidak merugikan dari kedua belah pihak ini. Jadi kedua-duanya sama-sama diuntungkan ya Bu ya. Nah, selain itu kita juga bisa berkolaborasi dengan beberapa pihak. Misalnya kita bisa saling dengan teman-teman rekan guru, kita bisa dengan komite maupun pihak lain yang kita pandang bisa mengatasi masalah tersebut. Baik. Kalau saya simpulkan ya Bu, jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah kita identifikasi, kemudian kita diskusi, kita duduk bersama untuk membicarakan masalah, atau bila perlu kita memanggil pihak-pihak yang dianggap bisa menyelesaikan masalah. Baik. Jadi intinya nanti keputusannya itu tidak merugikan pihak manapun ya. Baik. Selanjutnya Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau menurut saya yang selama ini saya laksanakan, yang cara yang paling efektif untuk mengambil keputusan yaitu dengan melakukan dialog. Jadi kita bercakap-cakap, kita berkumpul bersama dengan pihak yang tadi, terutama kita tetap dengan prinsip kekeluargaan ya Bu ya. Nah, agar nanti kita dapat menghasilkan solusi yang dapat diterima, dan dapat kita juga bisa memberikan bimbingan secara komprehensif yang nantinya tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Baik, duduk bersama, musyawarah, mencapai mufakat. Iya. Gitu ya Bu. Baik. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya saya itu mencari solusi Bu ya. Ya, solusi terkait dengan keadilan dan juga apa itu yang kita lakukan itu agar tidak merugikan ya Bu. Jadi kita bisa mengambil yang resikonya seminimal mungkin, tidak merugikan kedua belah pihak. Iya, kita tahu ya Bu, kalau mengambil keputusan secara adil itu sulit ya. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak aspek, kita harus memperhatikan jangka panjang, jangka pendeknya, supaya nanti itu juga tidak merugikan banyak pihak dan menghasilkan resiko yang seminimal mungkin. Baik. Selanjutnya Bu, apakah Anda memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Anda langsung menyelesaikannya di tempat, atau Anda memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan dalam proses penyelesaiannya itu? Untuk menyelesaikan masalah itu tidak ada jadwal Bu, karena begitu ada sebuah masalah harus segera diselesaikan pada hari itu juga, supaya tidak berkepanjangan dan menimbulkan perselisihan yang baru. Jadi harus segera, supaya nanti kalau semakin lama ditunda malah akan menimbulkan masalah baru ya. Lanjut Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pastinya ada ya Bu ya, seseorang atau yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan. Nah, misalnya kita kan bisa tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita berkolaborasi dengan semua pihak. Nah, itu baik itu guru maupun bisa juga dengan komite dan juga orang tua murid ya. Jadi kita tidak mengambil keputusan sendiri. Baik. Jadi tetap kita sebagai makhluk sosial itu tetap membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya ambil dari pengalaman ya Bu ya. Nah, dalam mengambil suatu keputusan itu harus berdasarkan kesepakatan bersama.
yang dihasilkan dari musyawarah tentunya. Nah, kita keputusan yang diambil itu dapat dipertanggungjawabkan itu pasti ya Bu ya. Selain itu juga komunikasi itu sangat baik, sangat penting dengan sesama kita warga sekolah. Jadi sehingga dapat mempercepat kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Baik, jadi dapat saya simpulkan ya Bu dari semua pertanyaan yang saya ajukan kemudian sudah dijawab oleh Ibu, bahwa pada dasarnya setiap kasus itu intinya harus kita selesaikan sesegera mungkin, supaya tidak menimbulkan permasalahan baru, dan dalam penyelesaiannya kita harus mengedepankan yang namanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian hal terpenting dari sebuah penyelesaian masalah itu adalah bagaimana kita membangun komunikasi dengan warga sekolah, karena komunikasi itu adalah kunci utama dari sebuah penyelesaian masalah. Begitu ya Bu ya? Baik, terima kasih Ibu Manti atas waktu yang telah diberikan. Semoga nanti dapat membantu dari para rekan-rekan yang membutuhkan pencerahan dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Ya. Baik, terima kasih ya Bu. Baik, itulah wawancara saya dengan Ibu Panti Lasmini dari SD Negeri 2 Pingkuk, Kecamatan Jatiroto, terkait tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah. Sekian wawancara dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriani Parawita Siwi, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Wonogiri tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Ibu Miarsi. Beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri 3 Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait modul 3.1 saya untuk tugas demonstrasi kontekstual. Berikut wawancara kami. Selamat pagi Bu Miarsi. Selamat pagi Bu Apri. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin meminta tolong Ibu ingin melakukan wawancara Bu terkait dengan kegiatan pengambilan keputusan oleh pemimpin sekolah. Oke, baik Bu. Ya, jadi pada hari ini izinkan saya untuk melakukan wawancara sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada pendidikan guru penggerak yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin di sekolah ini, tentunya Ibu Miarsi pernah menghadapi sebuah kasus. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit apakah Ibu pernah mengalami kasus apa seperti itu Bu? Untuk kasus ya Bu Apri, sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu berat, cuman ya karena kita ada perlindungan anak ya seperti Ibu Apri alami mungkin di sekolah pasti ada begitu ya. Karena kita masih berada di ranah SD ya Bu, pasti untuk kasusnya pasti juga umum yang dialami oleh semua SD. Baik, kebetulan pada modul 3.1 ini yang saya pelajari minggu kemarin dan minggu ini, materinya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, dalam mengambil keputusan kita bisa mengidentifikasi kasus itu termasuk dilema etika maupun rujukan moral seperti itu Bu. Nah, langsung saja saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu yang berkaitan tentang dilema etika dan rujukan moral. Untuk yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk identifikasi biasanya saya menganalisa kasus tersebut, apakah itu kasus itu benar atau salah seperti itu. Cuman dengan adanya dari penjelasan dari tadi tentang dilema etika dan juga moral ya, itu juga bagaimana identifikasi itu akan lebih terfokus. Maksudnya untuk dilema etika dan juga moral itu kan pasti ada perbedaannya. Kalau dilema etika itu kan kita ada dua kasus, tapi kasus tersebut benar dan benar. Kalau dilema moral itu kan kasus benar juga ada kasus yang salah seperti itu. Jadi kalau dulu kita hanya berfokus pada kasus benar atau salah saja. Gitu. Jadi melalui modul ini kita jadi belajar ya Bu tentang ada kasus
dilema etika yang meliputi kasus benar dan benar, Iya. dan juga rujukan moral yang berisi kasus benar atau salah. Iya, Seperti itu. seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk sama-sama benar, kita lihat dari bagaimana keputusan itu nanti keberpihakannya pada murid itu lebih tinggi gitu. Jadi saya akan mengambil keputusan tersebut. Oh, jadi begitu ya, Bu. Kita lihat tentang mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih berpihak pada murid, Iya, gitu ya. jadi ketika keberpihakan pada murid itu lebih tinggi, maka kita akan mengambil keputusan tersebut. Baik. Ya. Untuk yang ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Oke, kalau langkah yang pertama itu jelas kita melakukan musyawarah ya, Iya. dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya ada kasus di kelas 6. Hal pertama yang saya lakukan yaitu berkomunikasi dulu dengan guru kelas 6 dan juga orang tua dari anak tersebut. Jika dari musyawarah belum mencapai kesepakatan, maka saya akan melibatkan pihak lain, misalnya musyawarah dengan guru lain, komite, serta berkoordinasi dengan pengawas. Jadi kita selalu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan rekan-rekan yang di sekolah. Baik. Jadi yang terpenting di sini adalah musyawarah. Iya. Musyawarah di sini untuk menentukan, menyampaikan belum mencapai mufakat. Iya. Baik. Selanjutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif yaitu tadi ya, bermusyawarah itu sangat penting, dan juga berkomunikasi yang efektif dengan warga sekolah. Dengan adanya komunikasi yang baik dan juga musyawarah, maka kasus dari dilema etika tadi kita dapat segera mengambil keputusan yang disebut sebagai begitu. Ya. Jadi sebagai pemimpin sekolah tentunya kita harus mengambil keputusan yang bijak Iya. dari musyawarah berbagai pihak tersebut. Ya. Yang kelima, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang menjadi tantangan ya berarti terkadang adanya pihak yang tidak dapat menerima keputusan kita dengan sepenuhnya, gitu kan, masih mengambang, jadi belum 100% menerima keputusan. Itulah yang menjadi tantangan bagi saya untuk memberi pemahaman kepada sebagian orang untuk bisa menerima dengan ikhlas seperti itu. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu ada pihak yang pro dan ada yang kontra. Jadi tinggal bagaimana sikap kita dalam menyikapi individu tersebut agar dapat menerima keputusan dengan ikhlas. Iya. Baik. Yang keenam, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk jadwal, kita tidak ada kata kalau untuk jadwal atau tidak menjadwalkan jadwal, tapi kita langsung menyelesaikan kasus tersebut. Nah, saya perlu bermusyawarah dengan pihak terkait 2 hari dulu sebelum saya mengambil keputusannya. Kemudian jika ada beberapa kasus, maka saya akan memilah kasus mana yang harus saya selesaikan secepatnya, itu agar keadaan segera membaik dan lingkungan menjadi lebih baik. Baik, jadi dapat saya tangkap bahwa ketika ada sebuah kasus akan lebih baik segera diselesaikan. Iya. Jangan menunda-nundanya. Betul. Karena mungkin nanti kalau kita menunda menyelesaikan sebuah kasus akan muncul permasalahan baru. Iya. Baik. Iya, betul. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, seperti yang saya jelaskan di awal ya, Bu ya, yaitu komunikasi yang baik dengan warga sekolah itu sangat penting. Selain itu juga pengelolaan emosi itu yang paling penting. Ketika kita tidak membawa emosi dalam penyelesaian masalah, insya Allah penyelesaiannya juga akan lebih baik. Jadi bagaimana kita sebagai pemimpin itu mengelola emosi. Iya. Karena
memang segala sesuatu atau sebuah penyelesaian masalah yang dilandasi dengan emosi dalam pengambilan keputusannya pasti hasilnya nanti tidak akan baik. Iya. Yang terakhir ya Bu ya, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Oke, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika yaitu ternyata ada tahapan-tahapan yang harus saya laksanakan dalam mengambil keputusan itu. Jadi ketika ada kasus kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian apakah kasus itu kita pilih itu termasuk dilema etika atau prinsip moral. Setelah itu kita melakukan musyawarah dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan langkah-langkah dalam mengambil keputusan tersebut sehingga keputusan yang akan kita ambil nanti akan tepat gitu. Baik. Jadi dapat saya simpulkan ya Bu, dari wawancara kita, dari pertanyaan saya dari awal sampai akhir, kemudian jawaban Ibu juga, bahwa ketika kita sebagai pemimpin sekolah menghadapi sebuah kasus, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi masalah. Kita harus ketahui termasuk kasus yang benar atau salah seperti itu. Kemudian nanti kita harus tahu tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Kemudian kita duduk bersama di situ, musyawarah, membicarakan yang terbaik, mengambil resiko yang paling kecil, yang jelas itu harus berpihak kepada murid, dan juga tidak merugikan banyak pihak seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Mercy atas waktu yang diberikan. Saya mohon maaf apabila selama saya melakukan wawancara banyak kata-kata yang kurang berkenan.